King, Ya, Puang, gimana? satu sama tadi PSM Makassar ya cobanya. Ih, Oh, tapi belum kita mainan, di. tapi kalau kita lihat tadi memang trial. Karena di babak pertama sama babak kedua itu diganti habis pemainnya toh. Oh iya. Kecuali tadi beberapa pemain seperti penjaga yang belum diganti. Tapi beberapa tadi di gelandang bertahan, gelandang bertahan semua diganti. Nah, di babak pertama seperti yang tadi kita lihat ini, bahkan penjaga gawangnya diganti, Puang. Reza Arya di babak pertama, masuk Wahitri di babak kedua. Masa? Jadi memang tadi ini memang betul-betul uji coba. Heeh. Dan satu yang positif yang kita tadi lihat bahwa peluang PSM di sepanjang pertandingan itu sangat besar. Nah, cuman di masalahnya adalah di finishing touch. Nah, ini butuh memang striker yang betul-betul tajam untuk melihat bagaimana cara menyelesaikan sebuah peluang menjadi gol. Dan tadi untung ada anak muda dari Kolaka Utara, Iya. Sulawesi Tenggara, Hmm. Muhammad Zaki. Nah, jadi Muhammad Zaki ini Penentu. menjadi dewa penyelamat Bukan wajah PSM Makassar. wajah PSM Makassar. Jadi pas di menit ke-90 tadi memanfaatkan crossing dari Rizky Eka dan lewat sundulan, nah gol menit ke-90. Jadi besok kita akan ulas habis ini Muhammad Zaki. Iya. Jadi judulnya adalah Faktor Muhammad Zaki. Kalau ada kita lihat sekarang ini pencarian bakat faktor X. Nah, inilah dia faktor Muhammad Zaki. Kenapa misalnya dia bisa tampil impresif di sepanjang babak kedua? Padahal ini Muhammad Zaki masuk di babak kedua. Tapi betul-betul tampil impresif bersama dengan Rizky Eka di sayap. Nah, jadi nampaknya Muhammad Zaki nih perlu dipakai terus nih. Di tandem ya, karena sangat cepat tadi mainnya, sangat menakjubkan mainnya. Cuman memang di penjaga gawangnya juga OTP 37 Mamuju ini, Akbar ini memperlihatkan juga kemampuan bertahan yang banyak sekali. Bola-bola PSM tadi yang bisa dibilang wah gol ini, tapi berhasil juga tetap diblok oleh Akbar. Nah, ini Akbar juga perlu nampaknya diperhatikan bagaimana kelanjutannya, meskipun dia bermain di Liga 3 ya, Iya. di Sulawesi Barat. Dan ada komentar dari Tavares yang mesti kita sampaikan bahwa saya suka perbandingannya karena saya melihat banyak hal pertandingannya, karena saya melihat banyak hal di sini, tapi dari segi hasil saya tidak terlalu suka. Jadi harus dicatat ini bahwa pelatih juga tidak suka, jadi harus dicarikan bagaimana jalan keluarnya ya, sebelum kita ke Kuala Lumpur 24 Juni mendatang. Kemudian ada juga beberapa komentar-komentar dari Tavares yang mengaku tetap puas, tapi puasnya dari Tavares ini karena peluang-peluangnya tetap ada. Nah, tinggal di finishing touch bagaimana peluang itu dikonversi menjadi gol. Dan yang tadi juga Everton nampak belum main, masih melihat kondisi. Dan memang sih kalau untuk sekelas Everton nampaknya bukan lawan ini Puang ya untuk diturunkan. Kalau untuk klub-klub Liga 1 yang nanti akan melawan uji coba untuk klub-klub Liga 1, oke lah, boleh lah dimainkan Everton. Jangan sampai cedera Puang. Sakit lagi kepala. Sakit lagi kepala. Jadi dijaga dulu. Belum Everton dibiarkanlah dulu untuk melihat bagaimana permainan tim di PSM. Apalagi kan memang tadi yang main itu rata-rata pemain muda. Iya tahu. Itu pengalaman yang menarik tadi. Dan Tavares
mestinya sudah mesti bisa melihat ya pemain-pemain muda berbakat yang ada sekarang di squad PSM itu bisa dikembangkan lagi ke depan. Nah, oke, kita di PSM kita terus dukung PSM ya supaya bisa berprestasi ke depannya lagi. Nanti ke Semarang lagi lawatannya Pong ya sebelum ke ke Malaysia. Dan kita tunggu saja, mungkin juga masih ada uji coba selanjutnya, tapi ya kita tunggu dari manajemen. Oke, itu dari PSM. Kita lanjut ke halaman Sulsel. Di halaman Sulsel ini yang pertama BPJS Ketenagakerjaan saat ini sementara melakukan ekspansi besar-besaran di daerah dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bantai. Melakukan kerjasama tadi melindungi 3.000 nelayan sekaligus juga pembudidaya rumput laut. Kalau kita jalan-jalan ke Bantai, di sepanjang pantainya itu kan kalau kita lihat banyak sekali rumput laut toh? Iya tahu. Nah, itu semua dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mantapnya deh. Ya tahu. Jadi meski ini BPJS Ketenagakerjaan kalau kita lihat preminya di standar-standar aja ya, tapi manfaatnya banyak. Nah, Anda bisa baca besok manfaatnya sekaligus juga bagaimana bentuk kerjasamanya. Jadi kalau kita lihat ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantai yang membayarkan nanti ke BPJS untuk iurannya per bulan. Jadi ini juga salah satu mungkin ya program dari Bupati Bantai Ilham Azikin, bagaimana cara melindungi warga yang bekerja tapi mungkin pekerja ini tidak mampu dari kalangan nelayan, sehingga ketika kita tidak minta-minta terjadi kecelakaan kerja, ada manfaat yang didapatkan. Dan yang paling menarik adalah kayak Tom PNS Puang. Jadi kalau misalnya tidak diminta-minta meninggal dunia, anaknya itu akan mendapat semacam bantuan sekolah hingga kalau kita lihat di sini, ini dia, bantuan beasiswa bagi satu orang anak 12 juta khusus anggota yang sudah membayar iuran minimal selama 5 tahun. Jadi ada bantuan untuk beasiswa, dan itu banyak sekali di sini. Anda bisa baca besok di Tribun Sulsel halaman 11. Luar biasa ya deh. Iya. Jadi ini juga salah satu ya untuk, dan memang BPJS ini untuk pekerja. Kalau misalnya Anda ingin lebih besar lagi manfaatnya, silakan cari asuransi yang lain. Tapi BPJS ini wajib sebenarnya. Dan pemerintah wajib untuk melindungi masyarakatnya, karena pemerintah tidak punya uang banyak, uang. Betul. Ini hanya premi standar. Kalau di perusahaan itu seperti kita kan sekitar 200 sampai 300 ribu. Itu dikeluarkan per bulan. Luar biasa nih. Mengeluarkan asuransi yang di atas misalnya 1 juta, Iya. itu lebih bisa mengcover. Dahsyat nih. Ada orang. Oke. Iya. Lanjut di halaman Sulsel yang 1. Iya. Kita angkat tadi ini masalah lintas-lintas daerah juga. Tapi untuk itu di yang satu ini kalau tadi ada lintas daerah ya, di Maros, kemudian di Lutim. Bisa Anda baca besok di halaman 12. Oke, itu saja Puang. Oke deh, Kakak Cim, makasih banyak.
Ewa ke PSM Makassar. Ewa ke PSM. Nah,